Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, kepada yang terhormat, Bapak Igit selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Dan yang saya banggakan teman-teman S1 Akuntansi FEB Unila. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait Agile Development. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami masing-masing. Yang pertama ada Rasti Wijayanti dengan NPM terakhir 019, ada Dwi Nadia Puspita dengan NPM terakhir 050, Aulia Salsabila NPM terakhir 057, Shiva Atika Rifda NPM terakhir 122, Salma Salsabila Chandra dengan NPM terakhir 144, dan Melsi Leviana dengan NPM terakhir 163. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke pembahasan materi. Kepada pemateri pertama, time is yours. Oke, jadi Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri adalah model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek, kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan yang cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Jadi intinya Agile merupakan model development jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Pengembangan Agile mengacu pada setiap proses development yang selaras dengan konsep Agile Manifesto yang isinya terdiri dari nilai-nilai dan prinsip dalam pengembangan Agile Development. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan Agile Development. 1. High Value and Working App System. 2. Iterative Incremental Evolutionary. 3. Cost Control and Value Driven Development. 4. High Quality Production. 5. Flexible and Risk Management. 6. Collaboration. 7. Self-Organizing, Self-Managing Teams. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada manfaat dari Agile. Dalam penggunaannya, manfaat Agile dapat dirasakan oleh setiap orang yang terlibat dalam setiap prosesnya seperti dari sisi development, klien, dan juga vendor. Nah, dari sisi vendor, Agile mampu meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan mereka untuk bekerja secara paralel tanpa harus menunggu tugas dari tim lain yang selesai. Dari sisi vendor, Agile dapat menghemat pengeluaran serta fokus pada peningkatan efisiensi. Manfaat Agile mencakup kemampuan untuk membantu tim dalam landscape yang terus berkembang dan mempertahankan fokus pada penyampaian nilai bisnis yang efisien. Selain itu, Agile bermanfaat untuk mengefisiensikan waktu dan juga biaya dalam pembuatan produk. Agile memiliki manfaat untuk meningkatkan efisiensi secara menyeluruh dari aspek produk. Perusahaan yang menggunakan pengembangan software Agile dapat merasa yakin bahwa produk yang dirilis berkualitas tinggi karena pengujian dilakukan selama pengembangan. Nah, selain itu, ada beberapa manfaat lain. Yang pertama, memberikan kesempatan menilai arah proyek melalui siklus pengembangan. Yang kedua, fokus dengan metode tangkas yang berulang dan inkremental, sehingga cepat dan tangkas. Dan yang terakhir, setiap aspek persyaratan pembangunan, desain, dan lain-lain terus ditinjau kembali selama pemakaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari Agile Development. Terdapat 12 prinsip dari Agile Development. Yang pertama yaitu menekankan pada kepuasan dari klien dengan menjadikan sebagai priority utama dalam menghasilkan produk lebih awal dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu menerima segala bentuk perubahan saat proses pengembangan software meskipun berada di tahap akhir pengembangan. Kemudian di tahap yang ketiga yaitu menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang dibuat dengan jangka waktu yang sedikit, yaitu 2 minggu
sampai dengan 2 bulan dengan kualitas yang teruji. Kemudian yang keempat yaitu terjadi proses kerjasama yang baik antara pihak pengembang dengan pebisnis selama proyek berlangsung. Dan yang kelima yaitu membangun suasana lingkungan yang berisi orang-orang yang bermotivasi tinggi supaya dapat menyelesaikan proyek dengan efektif dan efisien. Dan yang keenam yaitu komunikasi secara langsung sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Yang ketujuh yaitu software. Next slide please. Baik, yang ketujuh yaitu software yang bekerja sama dengan baik dan sempurna merupakan sebuah ukuran dari kemajuan. Dan yang kedelapan yaitu metode Agile dapat mengembangkan software secara berkelanjutan dari dukungan setiap pihak seperti sponsor, pengguna, dan developer itu sendiri. Kemudian yang kesembilan yaitu keunggulan dari segi teknis menjadi keutamaan dalam pengembangan software menggunakan metode Agile. Dan yang selanjutnya yaitu kesederhanaan di sini sangatlah penting bagi Agile sendiri dalam memaksimalkan sebuah research atau sumber daya yang ada, dan segala kebutuhan dari segi arsitektur dengan kebutuhan software sangat tergantung pada manajemen setiap tim pengembang. Dan yang terakhir yaitu secara berkala setiap tim pengembang melakukan evaluasi diri untuk bekerja lebih efektif dan mengatur pola kerja mereka. Selanjutnya yaitu proses Agile. Yang pertama, didorong oleh deskripsi dari kebutuhan pelanggan, kemudian mengenali bahwa rencana memiliki durasi yang pendek, kemudian pengembangan perangkat lunak secara iteratif dengan lebih menekankan pada kegiatan pengembangan, dan bertambahnya delivery perangkat lunak secara incremental, dan adaptasi terhadap perubahan yang sering terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yakni tahapan Agile. Terlihat ada perencanaan, implementasi, tes perangkat lunak, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. Terkait penjelasannya, next slide please. Yang pertama yakni tahap perencanaan, merupakan langkah awal dalam proses pengembangan perangkat lunak, di mana pengembang bersama klien merumuskan rencana yang menyeluruh mengenai kebutuhan dan tujuan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Dalam tahap ini, semua aspek penting dari proyek dianalisis dan direncanakan dengan cermat untuk memastikan kesesuaian dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, implementasi merupakan bagian krusial dari proses pengembangan perangkat lunak, di mana para programmer menerjemahkan rencana dan desain yang telah disepakati menjadi kode-kode program yang dapat dieksekusi oleh komputer. Proses ini melibatkan penerapan berbagai teknologi dan metode programan guna memastikan bahwa perangkat lunak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian teman-teman, ada tes perangkat lunak yang merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas dan kinerja dari perangkat lunak yang telah dibuat. Pada tahap ini, tim kontrol kualitas melakukan serangkaian pengujian terhadap perangkat lunak untuk mendeteksi dan memperbaiki bug, serta memastikan bahwa semua fitur dan fungsi berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, ada proses dokumentasi. Merupakan tahap selanjutnya setelah pengujian perangkat lunak selesai dilakukan. Dokumentasi perangkat lunak dibuat untuk mencatat semua informasi yang diperlukan mengenai cara penggunaan, struktur, dan konfigurasi perangkat lunak. Dokumentasi ini sangat penting untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak di masa mendatang. Yang kelima, ada tahap deployment. Merupakan proses akhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak, di mana perangkat lunak yang telah melalui semua tahap pengujian dan validasi diserahkan kepada tim penjamin kualitas untuk pengujian kualitas sistem secara menyeluruh. Setelah sistem memenuhi semua syarat yang ditetapkan, perangkat lunak siap untuk dideploy dan digunakan oleh pengguna akhir. Dan yang terakhir yakni tahap pemeliharaan, merupakan tahap yang melibatkan pemantauan, perbaikan, dan peningkatan yang berkelanjutan terhadap perangkat lunak. Karena tidak ada perangkat lunak yang bebas dari bug. Pemeliharaan secara berkala sangat penting untuk memastikan kualitas dan kinerja perangkat lunak tetap terjaga, serta memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis model dari Agile Development. Yang pertama adalah Extreme Programming atau XP. Jadi XP itu menekankan pada praktik pengkodean, pengujian, dan komunikasi yang ketat. Kemudian yang kedua adalah Adaptive
Software Development atau ASD. Jadi ASD itu pendekatan yang mengembangkan perangkat lunak yang menekankan pada fleksibilitas, adaptabilitas, dan responsivitas terhadap perubahan yang tidak terduga. Kemudian adalah Dynamic System Development Method, DSDM. Jadi DSDM itu menggabungkan prinsip-prinsip agile dengan metodologi pengembangan yang terstruktur. Kemudian adalah Scrum. Jadi Scrum itu merupakan model yang paling populer dalam Agile Development, menggunakan iterasi yang pendek disebut sprint untuk mengembangkan produk secara bertahap dengan fokus pada transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Kemudian adalah Crystal, jadi serangkaian metodologi dengan berbagai tingkat kekakuan tergantung pada ukuran tim dan kompleksitas proyek. Kemudian adalah Feature Driven Development atau FDD. Jadi FDD itu adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan fitur-fitur perangkat lunak dalam iterasi yang terstruktur. Kemudian yang terakhir adalah Agile Modeling atau AM. Jadi AM itu adalah suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada komunikasi, kolaborasi, dan fleksibilitas dalam proses permodelan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Agile Development. Kelebihannya yang pertama itu adalah proses pengembangan perangkat lunak itu membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resources yang besar. Kemudian yang kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Dan yang terakhir adalah klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Next. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, Agile Development itu tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Kemudian, metode Agile ini itu kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, yaitu lebih dari 20 orang. Kemudian yang terakhir, tim pengembang itu harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Baiklah, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada para pemateri yang telah menjabarkan materinya masing-masing. Thank you guys for watching. Semoga kalian bisa mendapatkan insight-nya dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.